Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan seperti biasa ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa satu masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian untuk hari ini, adakah teman kalian yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Mamlu atur, kenapa? Sakit. Kemudian siapa lagi? Hanya satu saja? Baik. Hari ini akan kita lanjutkan topik pembelajaran kita ya. Setelah minggu yang lalu kalian belajar tentang apa? Kemarin kita belajar terkait dengan gangguan fungsi jaringan penyusun organ sistem pencernaan ya. Sekarang akan kita lanjutkan terkait dengan topik yaitu menguji kandungan vitamin C. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin kalian untuk mengamati gambar yang ada di slide. Gambarnya yang ada di sebelah kiri ya. Tolong itu diamati. Nah, kemudian jawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, apa gambar yang sedang kalian amati tersebut? Kira-kira di situ ada gambar apa saja? Buah-buahan ya? Yang ada huruf C. Apa huruf C itu kira-kira? Vitamin C. Nah, jadi senyawa dominan yang ada pada buah tersebut kira-kira ada vitamin C ya? Kemudian apa penyakit yang dapat dicegah dan diobati dari mengkonsumsi buah-buahan tersebut kira-kira? Apa kemarin? Sariawan, apa lagi? Panas dalam? Bibir pecah-pecah? Ya, banyak ya? Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu untuk merancang penyelidikan tentang kandungan vitamin C yang terdapat pada berbagai bahan makanan yang sudah kalian bawa sekarang, dan kita akan uji apakah makanan tersebut mengandung vitamin C atau tidak. Karena apa? Karena vitamin C itu banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan kita ya. Ya seperti yang ada di slide bahwa vitamin C itu kemarin pada saat pandemi COVID-19 vitamin C sangat dibutuhkan karena meningkatkan daya tahan tubuh. Satu, kemudian membantu proses pemulihan, merawat kesehatan, antioksidan, mengatasi peradangan kulit, dan juga untuk memproduksi kolagen. Jadi apa aktivitas kita pada pertemuan hari ini? Nanti kalian di dalam kelompok kalian masing-masing mengadakan penyelidikan terkait untuk menguji kandungan vitamin C yang ada di dalam berbagai bahan makanan. Kemudian nanti setiap kelompok di akhir pelajaran juga akan mempresentasikan hasil temuannya terkait dengan bahan makanan mana yang banyak mengandung vitamin C. Setelah ini kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kita menemukan masalah yang akan kita jawab melalui penelitian. Nah, pada halaman 12 ya, nomor 1, di situ kalian disediakan sebuah wacana ya tentang orang modern cenderung kekurangan vitamin C yang sudah saya sediakan QR code-nya. Silakan di scan itu, kemudian dibaca wacana yang ada di situ. Kemudian nanti kalian merumuskan pertanyaan yang akan kalian tuliskan di soal nomor 2. Baik anak-anak, aktivitas pembelajaran kita berikutnya adalah aktivitas secara berkelompok ya. Ini sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Kelompok 1, mana kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6 ya. Nah, baik. Sudah selesai? Sudah. Adakah yang ingin mengutarakan? Kalian menemukan permasalahan atau
problem apa setelah membaca wacana tersebut? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, penyakit apa saja yang disebabkan dengan kekurangan vitamin C? Dengan seorang tersebut kurang vitamin C itu apa saja yang akan ditimbulkan? Baik. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui makanan tersebut atau minuman tersebut bisa mengandung vitamin C? Apakah hanya dengan makanan atau minuman yang rasanya kecil saja? Begitu ya. Nah, jadi ini adalah pertanyaan pendidikan kita nak yang akan kita selesaikan melalui aktivitas berupa praktikum, yaitu kurang lebih terkait dengan pertanyaan nomor 2 dan 3 ya, yaitu bagaimana cara kita untuk mengetahui kandungan vitamin C yang terdapat pada berbagai bahan makanan. Nah, tentu saja secara sederhana yang setiap orang kira-kira akan bisa melakukan. Nah, kita jawab dulu pertanyaan nomor 1 dan 2 yang akan menuntun kita untuk melakukan penyelidikan atau praktikum. Kelompok mana yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1 dulu terkait dengan bagaimana cara yang sederhana untuk bisa menguji kandungan vitamin C yang terdapat pada berbagai bahan makanan? Saya, Pak. Ya, silakan. Sesuai artikel yang saya baca, Pak, untuk menguji kandungan vitamin C pada bahan makanan dapat menggunakan larutan amilum iodid atau bisa juga menggunakan betadin. Jika larutan amilum iodin atau betadin ditetesi larutan yang mengandung vitamin C, maka amilum iodid atau betadin akan berubah warna menjadi jernih. Jadi perhatikan ya nak ya. Iya, Pak. Di sini saya sudah sediakan alat dan bahannya ya. Yang pertama tentu saja ada tabung reaksi, kemudian bahannya nanti juga ada aquades, kemudian ada larutan amilum iodin ya atau betadin, dan sebagai bukti bahwa vitamin C mampu mengubah warna yang ada di dalam larutan betadin, di sini sudah saya pastikan ada salah satu produk yang banyak mengandung vitamin C. Sekitar 7 tetes larutan iodin ya sudah mampu untuk mengubah warna larutannya. Tadinya apa? Jernih ya, aqueous ya. Sekarang menjadi Putih, suci. apa ini? Merah coklat. Merah kecoklatan ya. Ya. Kita homogenkan dulu ya. Nah, setelah homogen seperti ini, kita akan ambil sedikit saja vitamin atau bahan yang mengandung vitamin C. Saya hanya mengambil sedikit saja ya. Kemudian perhatikan, kita akan masukkan dan akan kita homogenkan sekali lagi apakah memang benar mengubah larutannya. Kita masukkan, kemudian kita homogenkan dengan cara diaduk-aduk, diputar-putar. Yang di bawah tuh belum apa-apa lagi. Apa yang terjadi? Wow. Sudah kita lihat ya barusan ya, bahwa larutan iodin yang tadinya warnanya adalah merah kecoklatan dengan tambahan vitamin C sekarang sudah berubah menjadi jernih. Langkah pertama apa? Langkah pertama ya, buat larutan iodin dulu ya. Langsung tercampur. Ini pipetnya seperti ini, nanti megangnya seperti ini caranya ya. Ini hanya menggunakan telunjuk dan ibu jari untuk memegang. Kemudian mana limau sudah ditandai ya. Nah, ini kita teteskan setetes demi setetes sambil digoyang-goyang. Dekatkan. Sambil hitung ya. 1 goyang. Belum ada perubahan. Enggak usah. 2 goyang. Langsung jernih. Baik, perhatikan nak, sudah selesai ya semuanya ya. Nah, gilirannya sekarang adalah kalian menyajikan hasil temuan kalian, hasil penyelidikan kalian terkait dengan
bahan makanan mana yang mengandung vitamin C, kemudian diurutkan bahan makanan mana atau bahan minuman apa yang paling banyak mengandung vitamin C dibandingkan dengan yang lainnya. Baik, perhatikan nak, kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya ya terkait dengan temuan mereka. Silakan, kesempatan saya berikan kepada kelompok 1. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai menguji kandungan vitamin C pada bahan makanan dan minuman. Untuk yang pertama ada cairan UC 1000. Nah, pada tabung reaksi yang pertama kami menambahkan sebanyak 6 tetes UC 1000 dan ternyata warna larutan menjadi jernih dan langsung homogen. Di sini kami mempunyai hasil. Yang pertama yang di sebelah kiri adalah larutan betadin yang telah dihomogenkan lalu tidak dicampurkan dengan larutan apapun. Yang kedua adalah jeruk, yang ketiga adalah apel, yang keempat jambu, lalu yang terakhir adalah minuman kemasan yaitu UC 1000. Nah, dari praktikum ini kami menyimpulkan bahwa indikator untuk mengetahui apakah banyaknya vitamin C adalah dari tingkat kejernihannya. Semakin jernih larutan yang betadin telah dihomogenkan lalu diberikan larutan, maka vitamin C yang dikandung makin banyak. Justru sebaliknya, kalau warna atau jernihnya itu semakin pekat, maka vitamin C yang dikandung adalah kurang lebih sedikit. Baik, jadi perhatikan ya nak ya, dari apa yang tadi sudah kalian lakukan, kurang lebih hasilnya akan seperti ini tadi ya. Sama dengan kelompok 1, ini saya berikan contohnya. Baik sekali, kelompok 1 masih mempertahankan larutan homogen dari iodin, ini sebagai variabel kontrol. Artinya ini sebagai pembanding dengan larutan yang lain ya. Kalau larutan homogen yang iodin murni seperti ini, dan kalian bandingkan ketika sudah ditambahkan dengan tetesan dari beberapa ekstrak makanan atau minuman, kan berbeda ya. Nah, tadi kita sudah sepakati, sekaligus saya sedikit mengkonfirmasi dari tadi apa yang sudah kelompok 1 sampaikan, bahwa banyak sedikitnya kandungan vitamin C yang terdapat pada makanan ditentukan oleh perubahan warna yang terjadi pada larutan iodin. Pertama. Kemudian yang kedua adalah seberapa banyak tetes yang kalian masukkan. Semakin sedikit tetesan itu mengubah warna menjadi jernih, maka semakin banyak kandungan vitamin C-nya. Semakin banyak tetesan yang kalian berikan terhadap larutan yang akan mengubahnya menjadi jernih atau bahkan kurang begitu jernih seperti ini, maka kandungan vitamin C-nya bagaimana? Sedikit. Nah, urut-urutannya tadi seperti ini ya. Ini UC 1000 minuman paling banyak mengandung vitamin C ya, hanya butuh 6 tetes saja sudah merubah larutan menjadi jernih. Kemudian ada ekstrak dari jambu biji ya. Jambu biji butuh 17 tetes, kemudian apel butuh 18 tetes. Jeruk yang selama ini stigma kita banyak mengandung vitamin C-nya justru dikalahkan oleh apa? Apel dan juga jambu biji. Jadi begitu ya, sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, kita sudah memasuki tahap akhir dari pembelajaran ya, yang kita awali dari simpulan. Jadi siapa yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Kalian belajar apa? Cara menguji kandungan vitamin C. Baik, kemudian bagaimana cara mengujinya? Dengan menggunakan bahan yang senyawa betadin ya. Nah, kemudian bagaimana parameternya sehingga suatu ekstrak dikatakan memiliki kandungan vitamin C? Ketika larutan betadin itu ketika ditambahkan dengan larutan yang kita curigai mengandung vitamin C akan berubah menjadi jernih ya. Kemudian berikutnya adalah evaluasi. Silakan masing-masing duduk di tempatnya masing-masing.
silakan dikerjakan soal-soal yang ada di slide. Enggak. Baik, waktunya sudah habis ya. Nanti silakan hasil dari evaluasinya dikumpulkan setelah selesai pembelajaran. Kemudian aktivitas kita berikutnya adalah untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini dari apa yang sudah kalian alami. Silakan, saya minta salah satu dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ya, silakan. Hal-hal yang sudah saya dapatkan yaitu saya dapat mengetahui cara untuk mengetahui suatu larutan itu dapat mengandung vitamin C dengan cara mencampurkannya dengan iodin. Nah, jika larutan itu semakin jernih, maka larutan itu mengandung banyak vitamin C. Sedangkan sebaliknya, jika iodinnya lebih pekat, maka larutan itu sedikit mengandung vitamin C. Terima kasih, itu sekaligus juga menandakan akhir pertemuan kita. Kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa lagi bersama-sama. Silakan dipimpin lagi ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa secara masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.